Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di video berikut ini adalah video di mana Gus Abbas Buntet berceramah dengan sangat bersemangat sekali, berapi-api, mengingatkan kepada Banser Ansor, mana tindakanmu, mana reaksimu, mana responmu tatkala NU dihina-hina oleh Habib-Habib imigran Yaman. NU dihina sehina-hinanya, Gus Dur dihina sehina-hinanya. NU dan Gus Dur serta kiai-kiai NU juga dihina, semuanya dihina. Tapi kalian diam saja, ya. Kalian diam si Banser Ansor. Kalian apa nggak lihat, apa pura-pura nggak lihat, atau pura-pura tidak dengar bahwa kita ini dijolimi, NU dijolimi. Bayangkan, Jatman mau direbut oleh Habib Lutfi, sejarah NU dibelokkan, ya. Terus secara nasional dibelokkan, kiai-kiai dihinakan, semuanya dihinakan. Kok kalian Banser Ansor masih diam saja? Mana fungsinya? Hah? Cuma petang-petang aja, seragamnya sangar. Latihan hantam batu, hantam balok, ya, hantam kerupuk. Tapi begitu ada musuh kalian sembunyi. Nggak berani nongol, nggak berani menghardik, nggak berani membalas. Ya setidaknya itu mengcounter, ya. Masa NU dihina-hina kalian diam saja sih? Nggak ada gunanya lah. Percuma seragam sangarnya, percuma jumlahnya banyak, percuma, nggak ada gunanya. Mendingan kalian ganti saja seragamnya dengan BH, ya, pakai BH aja, terus pakai lipstick, udah, nggak ada artinya, nggak ada gunanya sama sekali. Katanya ormas terbesar, kok nggak ada wibawanya, ya? Nggak ada yang takut sama NU, ya. Sekelas FPI aja yang jumlahnya cuma berapa aja kalian takut. FPI itu menghina berapa puluh kali, coba hitung. Kalian nggak ada responnya sama sekali, nggak berani melawan, ya, buru-buru menggulung, menampakkan batang hidungnya aja nggak berani. Jadi buat apa? Nah, ini NU setelah dipegang oleh Holil Sakub dan Miftahul Ahyar ini, ancur-ancuran ini NU, nggak ada wibawanya, nggak ditakuti orang, nggak diseganin. Aduh, kacau balau ini. Kalau begini terus, mau jadi apa itu NU, ya? Yang di bawah saja nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Banser yang katanya sebagai tamengnya melempem. Kalau nyanyi Yalal Waton itu semangat banget, ya, karena di lapangan. Ayolah kita bergerak. Saya itu kadang-kadang nggak ngerti. Kalian itu kalau nyanyi Yalal Waton kompak. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Saya menangis. Teringat Mbah Yai Hasbullah mengarang lagu itu. Saya menangis ketika semuanya diam. Ketika menjelekkan Mbah Hasyim Asy'ari, NU disebut PKI. Ansor Banser disebut PKI. Si ngamuk-ngamuk mung aku tok. Beliau menjelaskan betapa marahnya beliau ketika Ansor dan Banser dianggap PKI oleh mereka. Aku singar perang dari FPI, sing tadi komandan diam 1000 bahasa. Komandan macam apa kok copot seragamu kowe. No Banser ku malah orang gelem marang NU, gelem marang Habib, berarti Banser Habib ku sanes Banser NU kowe. Betul lah betul. Betul lah betul. Ojo kayak kue sampean. Masya Allah. Sudah fenomena ini sudah terlihat sangat luar biasa. Di mana-mana ada makam palsu. Makam palsu di Indonesia, di Wonosobo, di Pemalang, di
di Madiun yang sudah dibongkar oleh pasukan-pasukan jagoan-jagoan Laskar Sabilillah, itu ternyata sudah dibuat oleh kaum Ba'alwi. Sudah tahunan, bukan bulanan, sudah tahunan. Selama itu Banser kemana, selama itu Ansor kemana, selama itu NU kemana. Kita harus lawan. Orang NU tidak boleh takut. Banser, Ansor, NU, Ansor, Muslimat, NU, Fatayat, mana kekuatanmu? Saya belum melihat di YouTube Banser berkomentar. Mana nyalimu? Saya belum melihat Ansor berkomentar. Saya belum melihat Muslimat, Fatayat berkomentar membela PBNU. Saya belum melihat juga Ansor membela PBNU. Tapi yang ada adalah Laskar Sabilillah bergerak dari Demak. Laskar Sabilillah Madiun. Laskar Sabilillah ada di Kerawang. Laskar Sabilillah yang ada di Madiun. Laskar Sabilillah yang ada di Banyumas. Laskar Sabilillah yang selalu bergerak. Iki Bansere mendi, Ansornya mana, Fatayat Muslimat mana, pengurus NU, MWC NU-nya, ranting NU-nya, PWNU-nya mana. Tidak ada pembelaan sama sekali terhadap PBNU secara organisasi. Mana nyalimu jadi orang NU? Itulah kritik dari beliau ya teman-teman, bahwa mana Ansor dan Bansernya ketika mereka menindas orang-orang di NU, ya kan? Di Tegal orang-orang NU dipecundangi oleh kaum Ba'alwi di Tegal. Sampian buka YouTube-nya. Kemarin juga orang masyarakatnya pada datang, karena saya juga pernah datang. Dia menceritakan tentang kondisi di Tegal yang dijajah oleh kaum Ba'alwi. Itu, Masya Allah, ada haul umum di sana. Ketika haul umum, maka seminggu sebelumnya sekali datang ratusan Ba'alwi memintai uang di kampung-kampung, memintai uang di masyarakat. Masyarakat memberi uang sedikit akan dimarahi. Bahkan kadang-kadang ningkono beras ngantos patungan. Bahkan di situ ada posnya, pos markasnya, markas Ba'alwi untuk mengumpulkan upeti-upeti dari masyarakat yang ada di Kedung Wungu, Jatinegara, Tegal. Sampai ada yang mengatakan laporan itu setiap ada acara itu masyarakat mengeluarkan uang tidak kurang dari 300 juta. Sungguh keterlaluan sekali ya teman-teman. Sampai masyarakat pribumi disuruh untuk mengumpulkan uang sampai 300 juta. Malah kadang-kadang ada HP diambil HP-nya, ada motor diambil motornya. Gini apa mboten? Terlalu napa mboten? Niku sodako napa ngerampok? Niku dakwah napa jajah? Sing tegas masyarakat Tulungagung. Nah niku dakwah napa jajah? Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama Ba'alwi sing macam itu. Gak boleh kalah, karena negara Indonesia, tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Masya Allah. Saya tanya kepada masyarakat, sudah berlangsung berapa tahun? Jawabnya masyarakat sudah puluhan tahun. Saya katakan, bukankah di situ ada lurah? Tapi lurah diam saja. Bukankah di situ ada bupati? Tapi bupati tidak pernah bergerak. Bukankah di situ ada camat? Bukankah di situ ada Kapolsek? Bukankah di situ ada Pak Dan Ramil? Bukankah di situ ada NU? Bukankah di situ ada Banser? Bukankah di situ ada Fatayat Muslimat Ibnu PPNU? Bukankah di situ ada Ansor? Kemana semua mereka ketika masyarakat menjerit? Ternyata mereka satu pun tidak pernah membantu masyarakat. Model meketen ngadepi penjajah model kayak kue sampai jadi pecundang apa ini, apa potongannya copot seragam bangsamu. Gini apa betul? Masya Allah. Sekarang saya minta kepada Tulungagung satu. Siap nama betul? Bansernya siapa bora? Teng niki wonten banser. Wonten banser. Wonten banser. Ada NU. Ada Fatayat.
ada muslimat, Ibnu PBNU, Ansore wonten. Saya minta kalian untuk bersikap tegas terhadap tragedi KNU-an. Japman iki arep dirampok ning wong. Iki NU kudu bergerak, PBNU harus ada yang membela. Baik, itulah keterangan dari Gus Abbas ya teman-teman, bahwa apapun yang dilakukan oleh beliau adalah semata-mata ingin menjaga marwah NU, dan apa yang beliau serap ya, apa yang beliau sampaikan merupakan tidak dari nafsunya sendiri ataupun pasti dari dasar informasi-informasi yang beliau dapatkan tadi, bahwa di Tegal ada seseorang yang dianggap ya kan meminta, seorang orang Habib itu meminta donasi dana yang sampai jumlah 300 juta. Saya yakin pasti itu adalah wadulan atau aduan-aduan orang-orang yang ingin supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Maka sudah sepatutnya kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa dan anak pribumi asli untuk melawan itu semua. Jangan pernah takut, pesan beliau. Jika ada kekeliruan ya, mereka mengaku cucu Nabi dan lain sebagainya, justru tidak meminta-minta. Bahkan ketika kita mengasih sesuatu, maka akan bertimbal balik kepada diri kita itu dengan timbalan yang sangat banyak. Kita baik, maka mereka akan lebih baik dengan kita, bukannya memeras kita ya kan. Bentuk dari penjajahan itu sendiri dari Belanda itu emang secara fisik sudah tidak ada, tapi secara mentality itu banyak sekali oknum-oknum para ngabib ini meminta donasi untuk acara-acara kepentingan mereka sendiri, yang mana tujuannya adalah untuk kelompok mereka sendiri.